Asik. Pak Gibran, halo. Jalannya jeglong-jeglong, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Masih abang sawah. Halo. Palanya gitu. Pernah dengar cerita pahlawan super yang punya kekuatan nyembuhin luka dalam hitungan detik? Kalau di film-film sih udah biasa ya, tapi di Indonesia ternyata kita punya versi dunia nyatanya. Bedanya, yang disembuhin ini bukan tubuh manusia, tapi jalanan aspal yang udah hancur lebur. Kekuatan ajaib ini ternyata datangnya dadakan dan gak butuh jampi-jampi yang ribet. Cukup dengan satu jadwal kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, semuanya langsung beres. Entah gimana ceritanya, kehadiran beliau ini ibarat membawa ilmu sakti mandraguna. Coba deh kita tengok kejadian yang baru aja viral di Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Jalanan di daerah sana itu faktanya udah bertahun-tahun lamanya dibiarin rusak parah dan penuh lubang. Warga sekitar bahkan udah sampai kebal karena setiap hari harus ngerasain off-road gratis di jalur tersebut. Bertahun-tahun jalanan itu seolah hilang dari radar perhatian pemerintah daerah setempat. Jangankan di aspal mulus, ditambal ala kadarnya aja boro-boro pernah dilakukan. Penderitaan warga yang harus ngelewatin kubangan lumpur seakan cuma dianggap angin lalu aja sama pihak berwenang. Tapi, roda nasib jalanan Desa Srigading ini tiba-tiba berputar 180 derajat. Keajaiban itu beneran turun tepat pada hari Kamis malam, tanggal 7 Mei 2026 kemarin. Mantra saktinya cuma butuh satu kalimat pendek. Besok rombongan RI2 mau lewat sini. Begitu kabar kunjungan Wapres di hari Jumat itu turun, suasana desa yang biasanya sepi langsung heboh nggak karuan. Mesin-mesin perata jalan dan alat berat tiba-tiba aja muncul dari antah berantah ke lokasi. Padahal selama ini alat-alat itu entah lagi pada semedi di mana kok nggak pernah kelihatan batang hidungnya. Malam itu juga, jalanan yang tadinya ambyar mendadak disulap pelan-pelan jadi mulus. Aspal panas langsung dituang dan diratakan di tengah gelapnya malam, biar paginya udah siap dipakai. Pokoknya sistem kebut semalam langsung diaktifkan tanpa mikir panjang lagi sama para pekerja proyeknya. Coba bayangin, perbaikan yang bertahun-tahun mangkrak bisa kelar cuma dalam waktu hitungan jam aja. Kalau dipikir-pikir, sakti banget kan efek dari kunjungan pejabat pusat yang satu ini? Jalanan yang dulunya selalu bikin sakit pinggang, paginya langsung bisa dilewati rombongan tanpa hambatan. Warga yang lihat kejadian ini pastinya cuma bisa geleng-geleng kepala sambil senyum kecut. Mereka bingung, harusnya senang jalannya diperbaiki atau malah miris ngelihat kenyataan di baliknya. Soalnya ketahuan banget kalau perbaikan kilat ini cuma buat sekadar cari muka aja di depan petinggi negara. Jadi begitulah hebatnya kesaktian dadakan yang bikin geger warga Lampung Timur di malam Jumat kemarin. Bener-bener sebuah komedi birokrasi yang sayangnya beneran kejadian di depan mata kita sendiri. Nah, buat tahu gimana kelanjutan drama aspal dadakan ini pas hari H kunjungan, siap-siap aja buat cerita yang lebih kocak lagi. Coba kita putar waktu balik ke malam Jumat yang penuh drama kemarin. Tepatnya di hari Kamis tanggal 7 Mei 2026, suasana Desa Srigading awalnya terasa biasa aja. Warga yang udah capek seharian lagi pada santai di rumah dan bersiap buat tidur. Tiba-tiba aja keheningan desa pecah gara-gara suara gemuruh mesin yang lumayan kencang. Lampu proyek nyorot terang banget nembus gelapnya malam buta di sekitar jalanan. Suasananya mendadak riuh dan bikin warga sekitar pada penasaran keluar dari rumah. Awalnya pasti banyak yang ngira ini lagi ada syuting film aksi yang butuh efek dramatis. Tapi ternyata ini adalah wujud nyata dari kepanikan massal para petinggi di pemerintahan daerah. Mereka mendadak sibuk ngurusin jalanan desa yang tadinya dibiarin hancur bertahun-tahun. Kalian bisa bayangin sendiri gimana kalang kabutnya para pejabat daerah malam itu. Mereka pasti sibuk banget nekan pihak kontraktor buat segera turun ke lapangan. Targetnya cuma satu, yaitu beresin jalan berlubang sebelum matahari terbit besok paginya. Alat berat yang entah dari mana asalnya langsung dikerahkan buat menimbun lubang yang menganga. Mereka sibuk meratakan jalanan rusak itu dengan sisa waktu yang cuma beberapa jam aja. Asap dari material aspal dadakan langsung ngepul menutupi jalanan desa malam itu. Kalau dipikir-pikir, drama malam Jumat ini beneran mirip sama legenda Roro Jonggrang. Sebuah proyek besar yang dipaksa kelar dalam hitungan satu malam aja tanpa ampun. Bedanya, yang dibangun ini bukan 1000 candi, melainkan aspal jalanan super kilat.
Dulu Roro Jonggrang butuh bantuan pasukan gaib buat nyelesain misi mustahilnya. Kalau proyek jalan di Lampung ini, dorongan terbesarnya murni karena rasa panik tingkat dewa. Para pejabat ini jelas ketakutan, bakal ditegur langsung sama petinggi negara keesokan harinya. Bayangan kena semprot pejabat pusat pastinya udah menghantui pikiran mereka sepanjang malam. Makanya, kerja kebut semalam ini jadi satu-satunya jalan ninja yang bisa diambil. Semuanya murni dilakukan demi ngejaga gengsi dan nama baik daerah di depan sorotan kamera. Proyek dadakan super ngebut ini terus dieksekusi tanpa henti sampai pagi mulai menjelang. Pokoknya pantang istirahat sebelum jalanan kelihatan layak dilewati sama rombongan mobil VVIP. Target mereka cuma sebatas bikin tamu dari Jakarta merasa nyaman pas lewat nanti. Sayangnya, aksi heroik semalaman ini nggak lantas bikin warga sekitar bertepuk tangan bangga. Warga justru sadar betul kalau semua ini cuma sandiwara dadakan demi menyambut tamu penting. Jalanan itu dibagusin bukan buat kenyamanan rakyat, tapi demi sebuah pencitraan semata. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin ngelus dada sekaligus pengen ketawa. Namanya juga proyek dadakan yang dikerjain pakai tenaga panik semalaman. Hasil akhirnya udah pasti jauh banget dari kata sempurna, alias ala kadarnya aja. Jangan bayangin jalanan ini dicor beton tebal yang kokoh buat jangka panjang. Realitanya, jalanan itu cuma dilapisin aspal yang super tipis dan seadanya. Mirip banget kayak bedak dempul murahan yang langsung luntur pas kena keringat. Kalau aja jalanan aspal itu hidup dan bisa ngomong, pasti dia udah teriak minta ampun. Dia pasti protes karena dipaksa langsung kerja padahal kondisinya belum matang sempurna. Tapi ya mau gimana lagi, tamu VVIP dari pusat harus lewat situ besok paginya. Kualitas pengerjaan yang asal-asalan ini jelas langsung jadi bahan omongan warga sekitar. Mereka cuma bisa ketawa getir ngelihat hasil kerjaan kebut semalam tersebut. Kelihatan banget kalau proyek ini murni menganut prinsip yang penting Bapak senang. Ketebalan aspalnya bener-bener bikin warga geleng-geleng kepala saking tipisnya. Jangankan buat nahan beban truk gede yang sering lewat bawah hasil bumi. Disenggol sedikit aja rasanya aspal itu udah rawan banget buat ngelupas lagi. Warga desa Sri Gading udah hafal betul karakter jalanan di daerah mereka sendiri. Mereka yakin banget kalau polesan instan ini umurnya nggak bakal bertahan lama. Begitu rombongan pejabat pulang ke Jakarta, jalanan ini pasti hancur lagi. Rasanya campur aduk antara lucu, aneh, tapi juga sedih banget ngelihat realita ini. Uang yang harusnya dipakai buat bangun jalan permanen, malah habis buat beginian. Semuanya cuma dipakai buat polesan kosmetik semata demi nyambut tamu istimewa. Coba deh bayangin, seandainya perbaikan ini beneran niati kerjain dari jauh-jauh hari. Pasti kualitas jalan yang dihasilkan bisa jauh lebih bagus dan awet buat warga. Sayangnya, Pemda setempat baru melek pas tahu ada pejabat penting mau mampir. Kejadian kayak gini makin ngebuktiin kalau perbaikan kilat itu bukan buat kepentingan warga. Fokus utamanya murni cuma buat ngamanin muka pejabat daerah di depan atasannya. Warga lagi-lagi cuma jadi penonton pasrah di tengah panggung sandiwara birokrasi. Gara-gara aspal tipis ini, warga jadi makin apatis sama kinerja pemerintah daerahnya. Mereka sadar kalau jalan mulus ini cuma ilusi sementara yang bakal segera berakhir. Habis kunjungan selesai, mereka harus siap mental buat kembali lewatin jalanan rusak lagi. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga di Jumat pagi tanggal 8 Mei 2026. Sang wakil presiden beneran tiba di lokasi buat agenda meninjau kampung nelayan Margasari. Rombongan mobil pejabat itu pun melintas tenang di atas aspal yang rasanya masih hangat. Para pejabat daerah mungkin sempat bernapas lega ngelihat skenarionya berjalan super mulus. Mereka ngerasa sukses menyembunyikan bobroknya infrastruktur desa dari pantauan langsung tamu kehormatan. Tapi sayangnya, mereka lupa kalau mulut warga sekitar nggak bisa dibungkam begitu aja. Masyarakat desa Sri Gading ini jelas bukan penonton bayaran yang cuma disuruh tepuk tangan. Begitu ada kesempatan emas, mereka langsung ambil tindakan nyata tanpa ragu sedikit pun. Skenario manis buatan Pemda setempat akhirnya hancur berantakan di tangan warganya sendiri. Momen epik ini terjadi pas Wapres Gibran turun dari mobil dan mulai berinteraksi santai. Warga yang udah gregetan langsung ngedeketin beliau buat ngobrol dari hati ke hati. Kesempatan langka ini benar-benar dimanfaatin buat nyampein semua keluh kesah mereka selama ini. Tanpa tedeng aling-aling, warga langsung membongkar habis sandiwara perbaikan jalan semalam itu. Mereka cerita jujur kalau aspal mulus ini umurnya baru aja beberapa jam dibikin. Sebelumnya, jalanan ini cuma kubangan lumpur yang bertahun-tahun diabaikan sama pemerintah daerah. Warga juga curhat panjang lebar soal betapa menderitanya mereka dengan kondisi infrastruktur sebelumnya. Jalanan hancur itu sukses bikin aktivitas ekonomi desa jadi serba lambat dan susah banget. Para nelayan juga kena imbasnya karena distribusi hasil tangkapan laut mereka selalu terhambat. Keluhan yang keluar dari mulut warga benar-benar murni curahan hati dari rakyat kecil. Mereka udah terlalu capek dikasih janji manis tanpa ada tindakan nyata dari Pemda setempat.
Makanya, begitu ada telinga petinggi pusat yang mau dengar, semuanya langsung ditumpahkan seketika. Mendengar curhatan polos warganya, sang wapres menyimak dengan saksama keluhan tersebut. Fakta di lapangan ternyata berbanding terbalik sama mulusnya aspal yang baru aja dilewati. Drama perbaikan jalan kilat ini akhirnya ketahuan juga belangnya tepat di hadapan RI2. Coba deh bayangin gimana ekspresi para pejabat daerah yang ikut di barisan rombongan belakang. Wajah mereka pasti mendadak pucat pasi dengar keberanian warga membongkar rahasia tersebut. Keringat dingin mungkin udah ngucur deras ngebayangin nasib mereka setelah kunjungan ini selesai. Rencana mereka buat pamer kinerja ke atasan malah berujung jadi senjata makan tuan. Niat hati pengen cari muka, malah boroknya yang dibongkar lebar-lebar sama warga sendiri. Akhirnya sandiwara aspal dadakan ini resmi bubar jalan dengan ending yang benar-benar canggung. Akhir dari kisah aspal kilat ini benar-benar ninggalin satu pertanyaan gede buat kita semua. Kinerja Pemda Lampung ini kok rasanya kayak mahasiswa yang lagi ngerjain tugas pakai sistem kebut semalam ya? Masa urusan infrastruktur publik nunggunya pas ada tamu penting doang? Tragedi aspal dadakan ini jelas jadi tamparan super keras buat para pejabat daerah setempat. Gimana nggak miris coba ngeliat hak dasar warga seolah sengaja diabaikan bertahun-tahun? Fasilitas umum yang layak itu harusnya jadi prioritas utama, bukan malah dijadikan alat pencitraan. Warga itu rajin bayar pajak setiap hari buat pembangunan daerah mereka sendiri. Uang keringat rakyat masa cuma dipakai buat nyenengin pejabat dari pusat yang mampir sebentar? Hak warga buat nikmatin jalanan mulus jelas lebih penting dari sekedar urusan cari muka. Kejadian di Desa Sri Gading ini ngebuktiin mentalitas birokrasi kita yang masih suka poles sana-sini. Kalau ada pantauan atasan, semuanya mendadak rajin dan kerja super cepat kayak pahlawan. Giliran warga yang ngeluh setiap hari, telinga mereka mendadak tuli dan gak mau dengar. Pola kerja asal-asalan begini nunjukin jarak yang kelewat jauh antara prioritas pemerintah sama penderitaan warganya. Pejabat daerah seolah lupa kalau tugas utama mereka itu ngelayanin masyarakat, bukan cuma melayani tamu VIP. Kesejahteraan rakyat harusnya selalu ada di urutan paling atas setiap saat. Rakyat kecil itu ngelewatin jalanan rusak setiap hari buat nyari nafkah dan nyambung hidup. Sedangkan pejabat pusat paling cuma numpang lewat sehari dan besoknya udah balik lagi ke ibu kota. Ironis banget kan kalau anggaran justru dihamburin demi kenyamanan sesaat doang. Harusnya kejadian memalukan ini jadi ajang evaluasi besar-besaran buat seluruh jajaran pemerintah daerah. Jangan nunggu diviralkan atau nunggu kedatangan orang nomor 2 di republik ini baru pada panik kerja. Kesadaran buat ngebangun daerah itu harus datang dari hati, bukan karena takut dimarahin atasan. Publik sekarang udah pada cerdas dan gak gampang dibohongin pakai trik jadul kayak gini. Berita yang viral ini sukses ngasih lihat betapa buruknya tata kelola anggaran kalau cuma dipakai buat proyek dadakan. Ujung-ujungnya, aspal yang baru seumur jagung itu pasti bakal cepet rusak lagi. Harapan kita ke depannya sih simpel aja, buat para pemangku kebijakan dimanapun berada. Tolong dong, bekerjalah dengan sungguh-sungguh buat rakyat yang udah ngasih kepercayaan penuh buat kalian. Buktikan kalau kalian beneran kerja nyata setiap hari tanpa harus nunggu agenda kunjungan. Semoga aja kejadian di Lampung ini jadi pelajaran berharga dan gak terulang lagi di daerah lain. Biar kedepannya gak ada lagi deh drama proyek Roro Jonggrang demi nyambut pejabat negara. Rakyat butuh aksi nyata yang bikin hidup mereka sejahtera, bukan sekadar aspal bedak dempul semata.